Apakah kerja nggak dibayar itu rugi? Jawabannya tergantung konteksnya. Kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan pengalaman atau kalian pengen belajar sesuatu, contoh misalkan teman-teman pengen belajar tentang videografi atau fotografi, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah belajar teorinya dulu, entah dari YouTube atau dari Google. Setelah teman-teman tahu teorinya, yang kedua adalah teman-teman harus belajar praktek secara langsung. Nah, setelah teman-teman dapat basic ilmunya, dalam kasus ini videografi dan fotografi, teman-teman cari orang yang udah berkecimpung di dalam dunia fotografi dan videografi duluan, untuk dibimbing sama beliau. Ya, dalam kasus ini dulu contoh waktu saya masih sekolah, saya pengen belajar tentang video dan fotografi. Cuman waktu itu saya lebih fokusnya ke video. Jadi saya cari orang yang udah terjun ke dunia videografi. Waktu itu wedding, saya datang terus saya bilang, "Mas, boleh nggak saya ikut dokumentasi wedding? Saya nggak usah dibayar. Saya cuma pengen belajar gimana caranya syuting video, gimana caranya ketemu dengan klien, gimana caranya syuting atau ambil gambar yang baik itu kalau pas wedding tuh gimana." Jadi pengalamannya atau experience-nya yang harus saya pelajari ya. Kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman sudah langsung minta bayaran, siapa yang mau ngebayar seorang pemula untuk diajarin lagi? Jadi di sini teman-teman bukan investasi uang, tapi teman-teman investasi waktu. Waktunya teman-teman kasih free buat orang yang kalian ikut, dengan imbal hasil kalian dapat pengalaman dari dia gitu. Jadi saya mengajak atau saya mengencourage teman-teman semua yang barusan lulus sekolah ya, jangan terlalu mikirlah tentang finansialnya dulu. Pikir dulu gimana caranya saya bisa dapat pengalaman sebanyak-banyaknya, di mana pengalaman ini tuh bisa mengembangkan saya di masa depan gitu. Jadi kalau teman-teman punya skill, pasti teman-teman dicari gitu. Ya, dalam konteks kerja gratis atau kerja nggak dibayar untuk mendapatkan pengalaman, saya rasa itu setimpal. Karena itu yang saya lakukan, dan alhasil saya bisa bikin konten seperti ini. Saya bisa recording, saya ngerti kamera, saya ngerti fotografi, kayak gitu. Dan ini yang mengejutkan teman-teman. Saat teman-teman nggak berpikir tentang finansialnya, finansial itu bakalan datang gitu. Contohnya gini, waktu itu yang ada dua orang, namanya Mas Adi, seorang wedding photographer sudah lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Saya ikut beliau, dan beliau sama waktu itu Om Arif Setiawan. Beliau itu sudah belajar videografi dan sempat menang lomba di Kamboja. Jadi saya belajar dari dua orang yang luar biasa ini. Nah, setelah beberapa wedding selesai, saya nggak berharap ada dikasih uang gitu, enggak. Tapi ternyata saya dikasih fee sama mereka, nih uang buat kamu. Dari Mas Adi, waktu itu berapa ya? 300.000, waktu itu masih sekolah dan saya sudah senang sekali itu. Yang kedua, saya dikasih lensa fix, ini sama Om Arif Setiawan. Makasih banget sama Mas Adi dan Om Arif. Ya, jadi saya bisa bikin seperti ini karena mereka berdua gitu. Jadi belajar, jadi kerja nggak dibayar itu nggak masalah. Yang penting ada return yang kalian dapat berupa pengalaman. Ya, see you in the next video.